مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali pada kesempatan kali ini, adik-adik semuanya, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap bersemangat. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar kembali hukum bacaan nun sukun dan tanwin dan mim sukun yang ada dalam surat-surat pendek, ya, surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dan ini adalah materi yang sangat ringan insyaallah, dan mudah-mudahan memberikan sedikit referensi kepada adik-adik semua yang belajar di rumah untuk lebih memahami bagaimana hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang ada dalam surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Fatihah tersebut. Baik, sebelum masuk ke situ, kita akan coba dengarkan salah satu anak yang sangat bagus suaranya dan sangat indah didengar, membuat kita termotivasi dan semangat untuk terus belajar Al-Quran. Ya, mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah kita mendengar video tadi, apa yang adik-adik rasakan? Apa yang terlintas dalam benak kita? Ya, tentu bahwa Masya Allah, Subhanallah, dan ungkapan-ungkapan yang lain, anak yang masih kecil, yang lebih muda dari saya ini, bacaannya luar biasa, lantunannya ditambah dengan suaranya yang indah, ya. Nah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan inspirasi dan bersemangat untuk terus belajar membaca Al-Quran yang baik. Salah satunya adalah kita mulai dari surat-surat pendek yang kita hafalkan dan kita pelajari bagaimana membaca dengan baik dan benar secara dan sesuai dengan kaidah tajwidnya. Yang pertama, kita akan coba lihat di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada 7 ayat, ya, sebagaimana kita hafal. Perhatikan pada ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta. Di sini ada hukum bacaan an'amta, nun sukun ketemu ain, bacaan izhar, ya. Bacaan izhar khalqi. Cara membacanya harus jelas, nunnya harus jelas, nun sukunnya an'amta, ya. Tidak boleh disamarkan atau didengungkan, an'amta, ya, tidak boleh, tapi harus jelas, an'amta, ya. Amta, mim sukun ketemu ta, mim sukun ketemu ta disebut sebagai idhar safawi, sesama idhar, tapi yang pertama nun sukun,
Yang kedua mim sukun. Mim sukun. Mim sukun ketemu ta dibaca izhar safawi. Amta. Ya. Nggak boleh dibaca amta. Nah, ya. Alaihim wa. Mim sukun ketemu wawu juga disebut izhar safawi. Harus dibaca dengan jelas. Ghairil maghdubi alaihim wa. Ada 2 kali di sini. Alaihim wa an'amta alaihim wa. Ya, mim sukun ketemu ta dan mim sukun ketemu waw. Baik, adik-adik, itu di surat Al-Fatihah tidak banyak ya, tapi kita harus cermati ya ketepatan di dalam membacanya sesuai dengan hukum nun sukun dan mim sukun. Ya, dibaca jelas. Yang kedua pada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas sangat pendek dan mungkin juga surat terpendek setelah Al-Kautsar. Kita coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Perhatikan pada kata ini, pada ayat ini. Lam yalid, mim sukun ketemu ya. Dibaca apa? Iya, izhar khalqi. Izhar safawi ya, bukan izhar khalqi. Izhar safawi. Mim sukun ketemu ya. Harus dibaca jelas. Apa yang jelas? Mimnya nggak boleh ditarik-tarik, ditahan-tahan. Lam yalid ya. Tapi lam yalid. Berikutnya walam yulad, sama mim sukun ketemu ya juga. Walam yakul juga sama mim sukun ketemu ya. Ya, semuanya 3 hukum 3 contoh bacaan ini termasuk pada izhar safawi. Yakul lahu, nun sukun ketemu lam. Nah, ini masuk hukum nun sukun lagi. Yakul lahu, nun sukun ketemu lam dibaca idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah. Nun sukun ketemu lam. Idgham bila ghunnah hurufnya ada 2, lam dan ra. Setiap nun sukun ketemu lam atau ra, maka cara membacanya harus masuk tanpa dengung ya, bukan dengung ya, bukan dengan dengung tapi tanpa dengung. Kalau dengan dengung itu nanti hukum yang lain, nun sukun ya. Yakullahu ya, yakullahu bacanya walam yakullahu, lam yakullahu, tidak didengungkan. Kalau didengungkan nanti bunyinya begini, yakullahu ada sedikit ditahan ya, dimasukkan dan ditahan. Idgham bila gunnah tidak ya, harus langsung masuk tanpa jeda. Yakullahu ya. Oke. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Tanwin fathah ketemu alif, dia masuk bacaan ya izhar khalqi ya. Kufuwan ahad juga harus baca jelas sebagaimana di surat Al-Fatihah tadi ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Sudah ya untuk surat Al-Ikhlas. Nah, berikutnya surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri nun sukun ketemu sya. Ini dibaca hukum ikhfa hakiki ya. Hati-hati jangan keliru, nanti ada ikhfa safawi dan juga ada ikhfa hakiki. Hukum nun sukun disebut ikhfa hakiki ya. Nun sukun ketemu sya, disamarkan bacanya, nunnya disamarkan. Kalau izhar jelas min adnya pada kata annya itu harus jelas. Tapi kalau ikhfa itu annya, nunnya itu harus disamarkan. Min syarri ya, harus disamarkan dan juga didengungkan, ditahan sebentar. Min syarri, bukan
min syarri, tapi min syarri ma khalaqa. Nun sukun ketemu sya, ikhfa hakiki. Wa min syarri sama ya, ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza, ini masuk hukum bacaan ya izhar, sama dengan surat Al-Ikhlas tadi ya, kufuwan ahad. Ghasiqin idza, tanwin kasrah ketemu alif, disebut hukum bacaan izhar khalqi, dan cara membacanya harus jelas ya. Ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad. Hasidin i juga sama, tanwin kasrah ketemu alif dibaca izhar kharqi. Nah begitu ya, 3 surat sudah kita lalui. Nah coba kita lihat surat An-Nas, adakah di situ hukum nun sukun dan mim sukun? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri, sama ya, min syarri sama dengan apa? Dengan hukum yang sebelumnya tadi di surat Al-Falaq, yaitu ikhfa hakiki. Min syarri naffa min syarril waswasi, sama ya, min syarrin naffasa fil 'uqad di surat Al-Falaq. Min syarril waswasi di surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah di surat An-Nas ini ada hukum bacaan nun tasdid ya. Cuma nanti akan kita pelajari pada pertemuan yang lain insyaallah, supaya lebih fokus pada hukum nun sukun dan mim sukun pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi sumber belajar untuk adik-adik di rumah yang kebingungan untuk mencari referensi terkait dengan hukum nun sukun atau mim sukun ya. Hukum-hukum yang lain di dalam nun sukun dan mim sukun akan kita jelaskan dan akan kita bantu mencarikan contoh-contoh dalam surat-surat yang kita hafal insyaallah. Baik, itu dari Bapak ya, dengan saya Pak Soleh, mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.